Titik kebahagiaan tertinggi dari seorang penjual makanan adalah dapat testimoni bagus dari para pembelinya, kemudian mereka repeat order dan jadi pelanggan. Halo guys, mas-mas Jawa yang manis tapi tak semanis gula Jawa kembali menyapa. Laki-laki kalau udah kepalang seneng ngelakuin pekerjaan rumah setiap hari, rasanya nggak bisa diem kalau melihat ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan ya toh. Sekalipun badan lagi capek, badan lagi nggak sehat, gawean utama lagi numpuk, tetap ada aja yang dilakuin ya toh. Ini habis subuh banget sekitar jam 5 lebih sedikit ya. Meskipun seperti biasa udara pagi hari ini tuh bener-bener dingin banget, aku udah mulai nyapu-nyapu halaman rumah. Dan tadi sebelum aku sapu itu sempat aku siram-siram juga, karena di sini tuh udah lama banget nggak hujan. Jadi kalau mau disapu dan nggak disiram dulu, bleduk alias debunya itu berterbangan ya toh. Aku paling nggak bisa guys lihat halaman rumah itu kotor, banyak sampah, banyak daun. Rasanya itu matanya gatel. Jadinya sebisa mungkin, sesibuk mungkin, bagaimanapun kondisi badanku, tetap aku sempetin buat nyapu halaman rumah ya toh. Boleh jadi rumahnya kecil, rumahnya nggak bagus, rumahnya sederhana, tapi soal kebersihan tetap harus nomor satu ya kan. Nah ini setelah sampahnya semua aku buang di tempat sampah dan aku kumpulin, langsung aku bakar, karena kalau nggak kayak gini langsung dieker-eker sama ayam ya toh. Pokoknya kalau udah niat bersih-bersih ya harus nggak nanggung-nanggung. Kalian jangan tinggalin aku dulu ya, masih lanjut terus. Nyapu halamannya udah beres, aku langsung pindah ke pawon. Di sini aku mau masak isian cireng lagi ya toh. Pokoknya buat teman-teman yang sering nonton konten-konten aku, jangan bosen ya kalau isinya tuh cuman cireng, tahu jelitot, cimol. Ya karena emang tiap hari tuh aku jualan itu. Aku lagi seneng banget loh guys. Kemarin kan aku sempat ngirim cireng frozen ke salah satu teman aku di Jakarta ya. Dan itu adalah pertama kali aku ngirim ke dia. Jujur banget ya, kalau pertama kali ngirim kayak gini tuh rasanya was-was banget. Takut kalau nggak cocok sama selera mereka nggak suka, atau rasanya itu jauh dari ekspektasi mereka ya toh. Apalagi yang namanya makanan ini kan selera ya. Dan jualan makanan itu tricky banget, susah banget buat bisa masuk ke selera semua orang ya toh. Dan itu emang nggak mungkin sih. Tapi temanku yang di Jakarta ini dia bilang suka loh dan cocok banget sama selera dia. Apalagi kan dia juga punya anak yang mana anaknya itu picky eater katanya. Dan ternyata anaknya juga cocok dong. Karena kemarin aku tuh ngirim dua versi ya, versi original alias nggak pedas sama versi pedas ya toh. Dan perlu kalian ketahui loh guys, selama jualan hampir dapat 1 bulan ini, sampai sekarang tuh masih ada aja pembeli yang baru pertama kali datang ke lapak dan beli nyobain jualan aku. Dan rata-rata mereka itu tahu dari konten-konten aku di sosmed ya toh. Bersyukur banget aku tuh jadinya, karena jualan sambil ngonten itu bener-bener ngasih jalan rezeki buat aku ya toh. Sesepi-sepinya jualan, kalau jualan sambil ngonten itu tetap ada aja yang beli. Beda kalau jualannya itu tanpa ngonten dan cuma nungguin pembeli yang datang aja. Karena aku udah pernah ngerasain kayak gitu beberapa tahun yang lalu ya toh. Dari sekian banyak pembeli baru yang datang dan nyobain jualan aku, nggak sedikit loh yang bilang kalau mereka itu cocok dan jualan aku itu nagih. Seneng banget nggak sih kalau kayak gini? Dan kalau aku bilang ini adalah titik kebahagiaan tersendiri dari seorang penjual makanan, bisa nggak dicari pembeli, disukai pelanggan, dan tentunya punya pelanggan yang loyal itu adalah sebuah harta yang sangat berharga ya toh. See you next vlog. Assalamualaikum, dadah.